Shalom, saudara-saudara sekalian, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menikmati sukacita surgawi. Walaupun kita ada di dalam pandemi Corona virus COVID-19. Amin. Saya akan membawakan serial Kerajaan Surga di dalam hal ini. Bagaimana nilai-nilai Kerajaan Surga dapat mengalahkan pandemi ini di zaman ini, agar tetap kita akan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia membawakan membawakan dua Injil atau dua kabar baik kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Yang pertama, Injil keselamatan yang dia bawa. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, maka dia menebus dosa kita, menggantikan kita yang harusnya kita mendapatkan hukuman di atas kayu salib, dan kita dibebaskan daripada dosa-dosa kita. Kita diberi kebenaran oleh Dia, yang tadinya tidak benar dijadikan benar, dan yang tadinya benar dijadikan tidak benar di atas kayu salib. Kutuk salib itu telah menanggung semua dosa kita. Itu dinamakan Injil keselamatan. Jika saudara hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sarankan untuk saudara menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar saudara dapat mengalahkan atau mengatasi, atau setidak-tidaknya dapat merasakan suasana surga walaupun dia dalam keadaan pandemi virus corona ini. Saudara, itu Injil keselamatan yang Tuhan Yesus bawa. Tetapi setelah Tuhan Yesus lahir dan dia melayani di dalam dunia ini selama 3,5 tahun, dia pun membawa gospel atau Injil sepenuh. Kabar baik yang penuh berlimpah-limpah dia bawa ke muka bumi ini. Coba kita lihat, apakah yang dia bawa selain Injil berita sukacita keselamatan, tetapi dia membawa Injil berita sukacita kerajaan surga. Kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga saja yang dapat mengalahkan kesusahan, kesulitan, tekanan, pressure yang sangat tinggi saat ini di dalam hidup kita. Hanya itu yang dapat mengalahkannya, tidak ada yang lain. Kalau semuanya daripada si yang jahat, daripada si iblis, maka kita harus melawan daripada surgawi. Kita tidak bisa melawan dengan keadaan duniawi, tetapi kita harus melawan dengan keadaan surgawi, bukan dengan keadaan duniawi. Uang segalanya tidak bisa membeli, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menghilangkan ketakutan kita akan COVID-19 ini atau pada pandemi ini. Tetapi nilai kerajaan surga yang dapat mengalahkan, yang dapat mengatasi semua keadaan kita saat ini di dalam hari-hari ini. Apakah nilai kerajaan surga itu? Di dalam Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil kerajaan ini harus diberitakan. Kabar sukacita ini harus diberitakan. Kabar yang mengalahkan tekanan, mengalahkan depresi, mengalahkan satu pressure yang sangat kuat hari-hari ini harus diberitakan kepada semua bangsa. Semua bangsa sedang mencari apa yang dapat mengalahkannya. Apakah obat? Apakah dunia ini? Tidak, saudara. Tetapi nilai-nilai kerajaan surga yang kita amalkan di dalam hidup kita, itu yang akan bisa mengalahkan keadaan ini. Keadaan yang sangat menekan kita hari-hari ini. Saudara, apakah Injil kerajaan surga itu? Akan kita bahas supaya kita dapat mengamalkannya. Injil keselamatan sudah diberikan kepada kita. Injil kerajaan adalah berita sukacita bahwa kerajaan surga telah datang ke bumi ini. Jadi Tuhan Yesus pada waktu datang ke bumi, pada waktu dia mengajar 3,5 tahun, dia senantiasa berkata di dalam Injil-Injilnya, berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Apa artinya, saudara? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dia mengatakan bahwa bukannya kerajaan surga sudah dekat itu adalah kedatangan dia, atau hari kiamat, atau kesudahan daripada zaman ini. No, kerajaan surga yang dia bawa
adalah nilai-nilai kerajaan surga untuk kita amalkan di dalam dunia ini, untuk kita bisa hidup dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang berkelimpahan. Siapa yang bawa? Tuhan Yesus yang bawa pada waktu dia datang, dengan bukti bahwa dia dengan kasih karunia-Nya mengabarkan kepada kita Injil kerajaan ini. Saudara, Injil kerajaan ini diajarkan pada waktu dia mengajar di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi keadaan surga, suasana surga, dia sudah bawa ke dalam dunia ini. Makanya dia mengajarkan kepada kita semua berdoa seperti itu. Jadilah kehendakmu Bapa di bumi seperti di surga. Apakah saudara mau merasakan suasana surgawi terjadi di dalam hidup kita pada hari-hari ini? Kalau saudara mau merasakannya, saudara harus bisa mengerti apakah nilai-nilai kerajaan surga itu yang Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia ini. Jadi, arti Injil untuk kita sekarang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah membawa kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Jika pesan ini, Injil ini adalah kerajaan Allah sudah ada dalam dunia ini, maka sudah ada dalam seluruh aspek hidup kita. Hanya kita bagaimana menerima dan menyikapinya. Nilai kerajaan surga ini yang sudah Tuhan Yesus bawa ke dalam dunia. Saudara, tidak ada yang lain. Hanya yang dapat mengalahkan adalah suasana surga. Hanya suasana surga. Tidak ada suasana dunia yang dapat mengalahkan. Apakah suasana dunia yang dapat mengalahkan? Saudara mau berpiknik, sekarang sudah tidak bisa. Saudara mau berjalan ke luar negeri, saudara sudah tidak bisa. Saudara yang hobinya belanja, sekarang sudah tidak bisa Anda belanja. Saudara yang hobinya menghabiskan uang, sekarang sudah tidak bisa. Saudara yang mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara, sekarang sudah tidak bisa. Yang hobinya bekerja, sekarang sudah tidak bisa. Yang hobinya olahraga, sekarang sudah tidak bisa. Gym semua ditutup. Semua ditutup. Tidak ada yang dapat mengatasi ini kecuali kita pada waktu stay home, pada waktu kita di dalam rumah sekalipun. Tetapi kalau kita mempunyai nilai kerajaan surga, kita dapat mengadakan suasana surga, keadaan surga di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam hidup kita, juga di dalam pekerjaan kita. Walaupun kita kerja dari rumah, walaupun kita tidak bisa kerja di kantor, tetapi kita dapat merasakan kerajaan surga, damai, sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Apakah kerajaan Allah itu? Apakah nilai kerajaan Allah itu? Di dalam Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman dan dunia ini tidak bisa mengatasi seluruh keadaan COVID-19 saat ini. Tidak bisa. Semua tidak bisa. Yang dapat mengalahkannya adalah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal yang pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Sudahkah saudara menerima Roh Kudus? Kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di hati saudara, di dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Ada satu roh yang akan mempengaruhi saudara, untuk saudara dapat mengerti firman ini, untuk saudara dapat menjalankan firman ini di dalam hidup saudara. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhasil dan berbahagia saat ini, maka nyatakanlah nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita bedah satu persatu, saudara. Nilai kerajaan surga ini di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kebenaran. Apakah kebenaran itu? Kebenaran adalah kebenaran yang telah Yesus berikan kepada kita. Di atas kayu salib kita dijadikan benar oleh Dia. Tetapi pada seterusnya, pada berikutnya, pada hari-hari ini, kebenaran itu harus kita nyatakan di dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita bisa menyatakan kebenaran, kita introspeksi diri. Apakah keadaan kita sekarang ini? Apakah kita ada dalam keadaan salah, tidak melaksanakan firman Tuhan, atau dalam keadaan berdosa?
saudara minta ampun. Yang pertama, pertobatan, agar saudara dapat melaksanakan nilai-nilai kerajaan surga, yaitu kebenaran di dalam hidup saudara. Bertobat saudara, bertobat, minta ampun kepada Tuhan atas semua dosa kesalahan kita. Mungkin kita tidak terlihat dosanya, mungkin tidak terasa, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau untuk hari-hari ini. Yang utama di dalam hidup kita adalah fokus kepada Dia. Naikkan doa pujian penyembahan. Adakan lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Membaca firman-firmannya di dalam hidup kita. Itu yang Dia mau kita lakukan. Sehingga pada waktu kita membaca, kita akan melaksanakan, merenungkan siang dan malam. Dan melaksanakan firman itu. Itulah kebenaran di dalam hidup kita. Apakah kita sudah jauh dari firman Tuhan? Mungkin saudara masih membaca firman Tuhan, tetapi karena kesibukan saudara dalam bekerja atau dalam hal apapun juga sebelum ini, saudara tidak fokus kepada firman. Bahkan saudara sudah melupakan. Dalam waktu 1 jam saudara sudah melupakan. Saudara hanya ingat kepada pekerjaan, hanya kepada bekerja, dan harus bagaimana saudara bekerja, tetapi tidak ada fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini Dia mau kita fokus kepada Dia. Pertobatan yang membawa kita menuju kepada Dia. Yang kedua, saudara baca firman, renungkan dan laksanakan firman di dalam hidup saudara. Itu kebenaran yang dipertahankan oleh kita karena kita sudah menerima kebenaran terlebih dahulu dari Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Kalau kita mengamalkan kebenaran ini di dalam hidup kita, dan kalau kita melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita, maka kebenaran daripada surgawi akan kita dapatkan di dalam seluruh aspek hidup kita. Maka kebenaran itu akan satu persatu dinyatakan Tuhan kepada kita. Kita harus benar dalam hal apa? Dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan, dalam hal rumah tangga, dalam hal pergaulan, dalam hal apapun juga. Kita harus benar dengan melaksanakan firman Tuhan. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Apakah damai sejahtera itu? Berdamai dengan semua orang. Kalau kita mau berdamai dengan semua orang, walaupun kita dibagaimanakan oleh orang, maka kita sedang menarik nilai tukar damai sejahtera daripada surga. Saudara, sayangnya hari-hari ini, mungkin gereja Tuhan tidak ada dalam damai sejahtera itu. Saya menghimbau, jangan ada satu hamba Tuhan pun juga, apalagi yang sudah namanya ada di mana-mana terkenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, yang berbicara lagi mengenai pertentangan, mengenai teologi dan yang lain-lain. Saya menghimbau, biar kita berdamai dengan semua orang. Dan kedua, berdamai dengan semua orang itu menyatakan nilai kerajaan surga itu, mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan berkata, doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu, berilah pipi kanan kepada orang yang menampar pipi kirimu, berjalanlah 2 mil dengan orang yang minta berjalan 1 mil dengan saudara, berikanlah jubah kalau dia meminta baju kepada saudara. Itu firman Tuhan, saudara. Amalkan firman Tuhan di dalam hidup kita, walaupun sulit, walaupun susah, berdamai. Yang ketiga, berdamai dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Adakan doa pujian penyembahan terus di rumah saudara-saudara semuanya, sehingga sukacita itu dapat hampir kepada kita, saudara. Berdamai dengan Tuhan itu mengadakan hubungan pribadi lagi dengan Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kontak lagi dengan Dia. Adakan lagi pergaulan dengan Tuhan. Mungkin Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, Dia sudah berduka karena kita tidak pernah kita sapa setiap hari. Biar kita hari-hari ini pada waktu pagi kita menyapa Dia. Good morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus yang ada di dalamku. Gerakanlah aku hari ini untuk aku melaksanakan firman Tuhan, sehingga kebenaran itu ada padaku. Gerakanlah aku hari ini
untuk memaafkan semua orang, berdamai dengan semua orang, supaya nilai kerajaan surga itu ada di dalam hidup. Saudara, hari-hari ini kita berdamai dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Mungkin kita sudah jauh meninggalkan Dia. Mungkin kita sudah tidak tahu Dia ada di mana. Atau Dia sedang berduka menunggu kita. Karena Dia seperti satu orang yang mengetuk di depan pintu kita. Dan Dia minta dibukakan. Kalau ada orang yang mau bukakan pintu hatinya, maka Dia akan masuk dan Dia akan makan semeja dengan kita. Sehidangan dengan kita, saudara. Saudara mau ada nilai kerajaan surga di dalam hidup saudara. Nyatakan damai sejahtera ini di dalam hidup kita. Saudara, berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan. Maafkanlah semua apa yang pernah saudara-saudara kita salah kepada kita. Yang ketiga, nilai kerajaan surga itu sukacita. Terimalah kerajaan Allah, nyatakan sukacita. Apa artinya sukacita dalam segala hal? Apa artinya sukacita dalam segala keadaan? Bagaimana kita bisa membangun sukacita itu di dalam hidup kita? Saudara, yang pertama, nyatakanlah sukacita itu di dalam segala hal. Jadi hal apapun yang kita dapatkan hari-hari ini. Mungkin saudara sedang berpikir, tadi pagi saya berdoa untuk tukang-tukang saya yang bekerja di proyek-proyek. Ada 50 orang yang saya harus doakan. Saya bilang, Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi COVID ini. Mereka tidak seiman denganku, tetapi Tuhan menjamah mereka. Biar COVID ini, 19 ini, pandemi ini, dapat merubah kita semuanya. Untuk kita bisa mendoakan juga mereka-mereka semua. 50 orang yang harus saya doakan setiap hari. Belum lagi yang masih bekerja sampai saat ini di proyek-proyek. Saudara, Tuhan sedang bekerja untuk saudara dan saya. Saudara, di dalam segala hal, di dalam segala keadaan kita harus stay home. Aduh, saya sudah 5 minggu ini ada di dalam rumah, ada di dalam kamar bahkan saudara, dengan istri saya berdua. Tetapi saudara lihat, di belakang saya banyak pohon-pohonan, di mana saya tidak pernah menikmati. Tidak pernah saya menikmati pagi. Saya bangun tidur, saya masuk kamar mandi, saya makan sarapan pagi, dan saya cepat-cepat bergegas pergi. Datang-datang pulang sudah gelap. Saya sudah tidak bisa menikmati ini. Tetapi sekarang Tuhan bisa menyuruh saya menikmati keadaan ini, saudara. Keadaan ini saya bisa nikmati. Semua orang yang saya berikan foto-foto ini, dia berkata, waduh, kamu seperti di puncak ya. Kamu enak sekali ya keadaannya. Saudara, nikmati. Segala keadaan kita harus nikmati bersama dengan Dia. Pada waktu saya merenungkan ini, Tuhan, bagaimana aku bisa sukacita? 5 minggu Tuhan, aku berada di dalam kamar. Tuhan bilang buka pintu, buka jendela seperti sekarang. Saudara, saya tidak memakai AC lagi. Biasa saya memakai AC 24 jam. Di rumah, di mobil, di kantor. Pulang ke rumah, memakai AC lagi. 24 jam terus kita memakai AC. Tapi sekarang kita menikmati alam yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, bisakah saudara merasakan sukacita di dalam seluruh keadaan ini, saudara? Saya mengajak saudara, biar hari ini saudara dapat menyatakan sukacita saudara di dalam segala hal dan di dalam segala keadaan. Bagaimana lagi supaya sukacita ini bisa ada dalam hidup kita? Yang ketiga, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kepada Dia. Dulu saya tidak bisa menaikkan pujian. Saya mesbah dengan istri saya setiap pagi. Saya mengatakan juga Mazmur 91 dengan istri saya setiap pagi. Tetapi saya hanya bergegas saja. Hanya sebagai kebiasaan yang saya lakukan. Tetapi hari-hari ini saya dengan istri saya berkata, Tuhan, biarlah dari rumah ini ada satu pujian, yaitu dupa yang mengharumkan rumah-Mu. Ada satu penyembahan, yaitu mesbah, bakaran yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, saya bilang bersyukur untuk makanan minuman yang Kau sediakan, untuk matahari yang dapat aku nikmati Tuhan. Setiap hari saya sekarang berjemur dalam matahari selama 15 menit, 20 menit. Saya merasakan suatu keadaan yang lain daripada yang lain. Inilah kerajaan surga yang Tuhan turunkan ke dalam rumah saya, ke dalam keadaan saya, ke dalam segala hal di dalam hidup saya. Saya berdoa juga untuk anak, menantu, dan cucu saya, biar mereka dapat merasakan ini semua di dalam hidupnya. Kita dirubahkan oleh Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan di dalam satu keadaan yang biasanya kita rasakan seperti itu, tetapi kita rasakan sekarang seperti ada di dalam surga. Saudara, adakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Naikkan pujian penyembahan. Pujian adalah sesuatu yang kita rasakan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Dia atas segala anugerah limpah rahmat yang Dia berikan kepada kita. Itu adalah pujian kita. Itu adalah dupa yang mengharumkan rumah Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, kita harus senantiasa berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam ada pressure yang sangat tinggi ini, penekanan yang sangat tinggi ini, tetapi aku mau berkata, Yesus baik, Tuhanku baik, amat baik dan teramat baik di dalam hidupku. Itu adalah penyembahan, itu adalah dupa, itu adalah persembahan bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu kita berterima kasih kepada Dia, give thanks, semua apa yang Dia berikan, kita bersyukur kepada Dia, maka kita sedang memuji Dia. Saudara mau mengamalkan yang pertama, kebenaran, bertobat, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, damai sejahtera, berdamai dengan semua orang, berdamai dengan diri kita sendiri, minta ampun kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, adakan pujian penyembahan kepada Dia, sukacita, nyatakan di dalam segala hal, di dalam segala keadaan kita. Rubah keadaan kita Tuhan, yang biasa seperti ini, yang aku rasakan kebosanan seperti ini, menjadi suasana surgawi di dalam hidup kita. Rubah Tuhan keadaan itu di dalam hidup kita. Lakukan ini semua, saudara. Adakan pujian penyembahan di rumah saudara. Naikkan dupa yang mengharumkan rumah Tuhan. Naikkan persembahan bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dia akan bertindak untuk menyetop COVID-19 ini. Dia akan bertindak untuk memeriksahi rumah tangga kita. Dia akan bertindak untuk memeriksahi kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan semua aspek hidup kita. Dia akan memeriksahi hidup kita. Inilah saudara, pesan Tuhan di hari-hari ini untuk saudara dan saya. Laksanakan nilai-nilai kerajaan surga. Saya akan membawakan serial dari kerajaan surga ini. Saudara tunggu. Nanti serial berikutnya, siapakah yang membawa kerajaan surga ke muka bumi ini? Dan bagaimana asalnya kerajaan surga ini bisa dibawa kembali ke muka bumi ini oleh Tuhan Yesus kita. Saudara, selamat menikmati keadaan surgawi di dalam hidup saudara. Rubahlah keadaan saudara menjadi keadaan surgawi. Tuhan Yesus memberkati.